Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kiai Haji Abu Nabila yang dirahmati Allah SWT, demikian juga Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Abu Hanifah, Al-Ustadz Samsuddin Ramadan, Al-Ustadz Sunaidi At-Tayyibi, yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para ulama, para ajengan, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan membahas satu perkara penting yang terjadi pada dunia Islam saat ini, yakni penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi juga disinggung tentang Omnibus Law. Saya ingin sedikit urutkan pembicaraan supaya nanti bisa lebih sistematik. Yang pertama berkaitan dengan penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tentang penghinaan kepada Rasulullah SAW, ada baiknya kita mengingat satu firman Allah SWT di dalam surah At-Taubah. Ya. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah SWT telah mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kaum mukminin. Kapan itu? Idba'asa fihim rasulam min anfusihim. Tatkala Allah SWT mengutus kepada mereka rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang rasul itu yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Di situ yatslu, ayat-ayat Allah SWT. Jadi Allah SWT menurunkan ayat dalam bentuk lafdhan maknan. Rasul membacakan, tidak mengurang, tidak menambah, tidak merubah. Yatslu, beliau hanya membaca ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatslu alihim ayatihi wa yuzakkihim, dan Allah dan dia beliau Rasulullah membersihkan mereka, membersihkan akidah mereka, membersihkan perilaku akhlak mereka, membersihkan kondisi masyarakat mereka dengan Islam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dalam hal ini beliau bukan hanya ditugasi untuk yatslu, membacakan ayat Allah, tapi juga mengajarkan apa kandungannya, apa maknanya, apa yang dimaksud dengannya, dan seterusnya. Serta juga Al-Hikmah. Ada beberapa penjelasan para mufassir tentang itu. Ada yang mengatakan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Dan sangat penting untuk kita garis bawahi pada bagian ayat itu terakhir, ketika Allah SWT berfirman, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguhnya mereka itu sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi para ulama, para tokoh, para satya yang dimuliakan Allah SWT, jadi manusia tatkala belum diutus Rasul, seperti yang digambar ini, keadaan fi dhalalim mubin, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sesat dalam perkara akidah, mereka tidak menyembah Allah, bahkan jangankan menyembah Allah, mengenal Allah pun tidak. Maka mereka tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak mengenal halal dan haram, tidak bisa bagaimana berjalan hidup ini dengan benar dan berada dalam petunjuk, karena saat itu petunjuk belum datang. Mereka betul dalam keadaan lafi dhalalim mubin, mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kita bisa membaca bagaimana keadaan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Mereka menyembah patung, mereka membunuh bayi-bayi perempuan, melakukan riba, makan barang haram, dan seterusnya. Seperti yang digambarkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika
ditanya oleh Raja Habasah. Nah, inilah kondisi mereka. Nah, berubahlah mereka menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah SWT tatkala diutus Rasulullah SAW dan mereka mengikutinya. Mereka menjadi mulia di sisi Allah SWT ketika mereka bertakwa kepadanya. Karena Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudara menurut Allah SWT, saya ingin menggarisbawahi yang tadi. Manusia itu dalam keadaan sesat. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu patut dan haruslah bersyukur, berterima kasih kepada beliau. Bayangkan kalau beliau tidak berdakwah sampai ke sini, kita tentu tidak berbeda dengan masyarakat jahiliyah terdahulu, ya. Dan ingatlah ketika Rasulullah SAW menyampaikan Islam itu, beliau bukan hanya menyampaikan, tapi beliau berjuang. Beliau harus mengorbankan segala yang ada. Beliau berdakwah puluhan tahun, bahkan berperang beberapa puluh kali berperang untuk menegakkan agama ini. Tentu pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita sebagai umatnya yang terbebaskan dari semua kesesatan itu, maka sepantasnya kita bersyukur, kita berterima kasih, kita mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara menurut Allah SWT. Nah, oleh karena itu, maka sepantasnya kaum muslimin itu marah. Kaum muslimin itu tidak rela ketika Rasulullah yang menjadi junjungannya dihina, direndahkan oleh orang lain. Ada satu penjelasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul ala Satimir Rasul. Beliau mengutip firman Allah SWT dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 14, Allah SWT berfirman, Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurkum alaihim bayashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaida qulubihim. Perangilah mereka, qatiluhum. Apabila itu kamu lakukan, ini ada kalimat yang mahdzuf yang dihilangkan, yu'adzibhumullahu bi'aidikum, maka Allah akan mengadab mereka dengan tangan kalian. Wa yuhzihim, dan Allah menghinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, dan dia Allah akan menolong kalian atas mereka. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin, dan akan mengobati hati kaum mukminin. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan melenyapkan kemarahan hati mereka. Dijelaskan begini, bahwa perang, maksudnya jihad yang dilancarkan kepada kaum muslimin, ketika itu berhasil, di antara hasilnya adalah apa? Yakni yaswi sudura kaum mukminin, akan melegakan dada kaum mukminin. Dan apa? Yakni menyenangkan, menghilangkan rasa marah mereka kepada orang-orang kafir. Lalu kemudian beliau katakan bahwa penghinaan kepada Nabi SAW adalah sesuatu yang lebih dari itu. Ketika seorang muslim mendengar nabinya, rasulnya dihinakan, direndahkan, dinistakan, maka dia marah. Dan ketika ada hukuman kepada pelakunya berupa hukuman mati, al-qatl, maka itu adalah menjadi sebab untuk hilangnya dahabu ghaidi qulubihim. Jadi hukuman mati yang dijatuhkan kepada penghina Rasulullah SAW itu adalah menjadi sebab dahabul ghaid, ya, atau beliau katakan ya, dahabul ghaid yahsulu biqatlis sab. Jadi hilangnya kemarahan pada kaum muslimin adalah biqatli sab, yakni dengan hukuman mati kepada pelaku penghina Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin itu marah, dan marahnya menjadi lenyap, tuntas terlaksanakan ketika siapa? Ketika penghina Nabi itu dihukum mati. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ini bukan perkara yang ikhtilaf. Jadi hukuman mati itu bukan perkara yang mukhtalaf. Saya kembali kutip ada satu kitab yang saya bawa ini,
berjudul As-Sarimul Maslul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan begini, anna man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslim aw kafir fa innahu yajibu qatluhu. Sesungguhnya orang yang mencela Nabi, mencaci Nabi, baik muslim atau kafir, fa innahu yajibu qatluhu, maka wajib untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Lalu dikatakan hadza madhabu alaihi amatu ahli ilmi. Ini adalah merupakan madhab dari keseluruhan ahlul ilmi. Lalu beliau katakan qala Ibnul Mundir ajma'a awamu ahli ilmi ala anna hadda man saban nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Beliau katakan pada umumnya ahlul ilmi bersepakat bahwa had, hukuman man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencaci, orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghina Nabi adalah al-qatl, hukuman mati. Lalu beliau katakan wa mimman qalahu Malik wal Lais wa Ahmad wa Ishaq wa huwa madhhabus Syafi'i. Ini adalah yang dikatakan oleh Malik, Al-Lais, Ahmad, Ishaq, dan demikian juga madhab dari Asy-Syafi'i. Mungkin ada hal yang sama, ini juga dikatakan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Dalam penjelasan ini menarik sekali ketika belum memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan menghina atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pasal dalam atau terbab dalam kitab itu namanya Babul Awal fi bayani sabbun au naqsun min ta'ridin au nassin. Jadi penjelasan tentang hak Nabi SAW kepada orang yang mencela atau menganggap kurang pada diri Nabi min ta'ridin au nassin, baik secara sindiran maupun terang-terangan. Ya, ada yang menghina secara sindiran, ada yang menghina secara terang-terangan. Apa beliau katakan? I'lam waqafanallahu wa iyyaka. Jadi ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan kepada anda, anna jami'a man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam au abahu au alhaqa bihi naqsan min nafsihi au nasabihi au dinihi au khasratin min solihi. Ya, saya putus dulu. Sesungguhnya semua orang yang mencela Nabi, au abahu, atau menyalahkan atau menganggap ada celah pada diri Nabi, au alhaqqa bihi naqsan, atau memberikan atau menunjukkan adanya kekurangan fi nafsihi pada diri Nabi, au nasabi, nasabnya, au dinihi, atau agamanya, au khasratin min soli, atau salah satu sifatnya. Ini disebutkan mansabba, mencela, au arradu bihi, atau menyindir, memberikan apa? Sindiran, arradu bihi, au sabbahu bisyai'in, atau apa? Menyerupakan beliau SAW bisyai'in, dengan sesuatu, diserupakan Nabi dengan sesuatu. Jadi memang tidak persis seperti Nabi. Ya, mungkin dibuat gambarnya, karikaturnya. Ya memang dia tidak pernah lihat gambar Nabi, tapi itu diserupakan seperti Nabi. Ya, jadi kalau mengatakan ini bukan kartun Nabi katanya, ini termasuk nih sabbahu bisyai'in, menyerupakan Nabi dengan sesuatu. Ala tariqis sabbilahu, dalam rangka untuk menghinanya, untuk mencelanya, mencacinya. Awil izra'i, atau merendahkannya, awis sahih, awit tasghiri, ya, atau menganggap remeh lisanihi, urusannya, awil ghaddu minhu awal aibi, ya, atau menganggap sesuatu itu ada aib, ya, atau rendah pada diri Nabi SAW, fahuwa sabun, maka itu adalah merupakan itu adalah orang yang mencela Nabi SAW. Lalu beliau katakan wal hukmu fihi hukmus sab, maka hukum pada orang ini adalah hukum orang yang mencela, yuk talu,
yakni dibunuh. Ini tentu ketika para ulama itu sepakat, ini tentu dalilnya itu sangat terang, sangat jelas, ya. Kan kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih itu banyak sekali perkara yang ketika ada satu topik itu disebut fihi aqwal. Di sana ada banyak pendapat. Lah kalau kemudian para ahli fikih itu ajma, itu perkara yang langka, yang itu memang berarti menunjukkan dalilnya itu sangat jelas, ya. Dan kedua kitab itu menunjukkan bahwa hukuman mati itu memang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada selama ini mengatakan Rasulullah itu pemaaf, beliau dihina, diam, enggak, itu justru kalau dalam kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, baik As-Sarimul Maslul ala Satimur Rasuli sallallahu alaihi wasallam atau Syifa bita'rifi hukukil Mustafa, beliau memberikan ketetapan itu. Contoh misalnya dalam kitab tadi yang sebut itu ada kisah, yakni ada seorang yang bernama Ibnu Zabari, ya. Dia menghina Nabi, membuat syair-syair yang merendahkan Nabi. Dan pada saat Fathu Mekah itu beliau melakukan pemberian ampunan kepada masyarakat orang-orang Quraisy, pada orang-orang kafir pada saat itu. Namun anehnya di antara yang tidak diampuni, yang dihukum mati adalah namanya Ibnu Zabari. Ini menjadi dalil bahwa mencela Nabi, mencaci Nabi itu termasuk perkara yang hukumannya mati. Ada juga tawanan perang yang pada saat itu juga dilakukan hukuman pembunuhan. Ini ada dua orang, namanya An-Nadir, An-Nador dan Uqbah, ya. Ini juga keduanya dihukum mati. Ada juga orang Yahudi namanya Abu Rafi al-Yahudi, dia juga dihukum dengan hukuman mati. Jadi ini kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan hukuman itu, ya. Oleh karena itu perkara ini bukan perkara yang ikhtilaf, perkara yang khilaf. Para ulama, para tokoh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang masalahnya adalah pelakunya itu di Perancis sana, ya. Pelakunya di Perancis dan dilindungi oleh negaranya. Nah ini bisa kita lihat mengapa itu terjadi, ya. Kita bisa melihat dari dua aspek. Yang pertama dari Perancisnya sendiri, dan yang kedua adalah dari sisi kaum muslimin. Nah Perancis itu adalah salah satu negara di Eropa sana yang juga punya satu peradaban, punya Al-Hadoroh Gharbiyah, peradaban barat. Yang di antara perkara prinsip dalam Hadoroh barat itu adalah adanya freedom. Dalam bahasa Arabnya itu al-hurriyah. Di sana ada hurriyatul aqidah, hurriyatul ra'yi, hurriyatul tamalluk, ya, hurriyah milkiyah, atau dan yang terakhir hurriyatul saksiyah. Nah, kebebasan mulai dari kebebasan agama, kebebasan berpendapat, kebebasan pemilikan, serta yang terakhir adalah kebebasan berperilaku. Nah, menghina orang, ya, ini termasuk apa yang mereka sebut sebagai bagian dari hurriyatur ra'yi, ya. Maka sebenarnya kalau dilihat di negara-negara barat itu menghina apa yang biasa dianggap oleh orang lain sebagai sakral itu suatu yang biasa dan itu harus diperbolehkan, ya. Begitulah orang kafir memandang. Maka sebenarnya yang mereka hina, kalau bicara Charlie Hebdo itu bukan hanya Nabi SAW, Yesus mereka hina, agama yang lain juga mereka hina. Karena mereka punya prinsip namanya hurriyatur ra'yi itu. Dan negara itu dibangun untuk menjaga kebebasan berpendapat dan kebebasan-kebebasan yang lain itu. Termasuk kebebasan orang telanjang, itu termasuk itu. Kebebasan orang beragama atau tidak, termasuk dalam kategori hurriyah tadi. Nah kalau dari aspek ini memang kita melihat bahwa inilah peradaban sampah sebenarnya. Ini peradaban yang kalau kita kembalikan di Al-Quran itu seperti peradaban binatang. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu singkatnya itu seperti yang digambarkan dalam surah Muhammad. Walladzina kafaru yatamatta'una aw ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, yatamatta'una wa ya'kuluna, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti layaknya binatang, makannya binatang. Jadi binatang itu dalam kehidupan mereka tidak kenal halal, haram, baik, buruk. Yang ada untung tidak untung. Gitu. Nah inilah sebenarnya
mereka seperti binatang tadi, gitu. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan apa? Ulaika kal an'am balhum adall. Jadi mereka laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, kalau kita lihat saking sesatnya itu, kan sesuatu yang tidak rasional terjadi. Kalau ada suku pedalaman sana yang mereka tidak pakai baju, mereka mungkin wajar karena bisa jadi belum bisa membuat baju. Ini sudah ada baju, mereka justru kepengen telanjang. Ya, mereka tidak terima kalau laki-laki itu harus menikah dengan perempuan, perempuan harus menikah dengan laki-laki. Mereka bukan hanya kumpul kebo, bahkan apa itu? Mereka melakukan pernikahan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Laki-laki punya istri, istrinya laki-laki. Perempuan punya suami, suaminya perempuan. Ini lebih buruk, lebih bodoh, lebih sesat daripada binatang tadi. Ya kalau saya pernah buat satu perumpamaan itu, kalau ada anjing, anjing itu seanjing-anjingnya anjing yang paling anjing, tidak ada anjing jantan mengejar anjing jantan kecuali untuk bertengkar. Tidak ada untuk digauli, itu nggak ada, ya. Nah ini tapi bisa terjadi pada diri manusia, apa tidak lebih bodoh daripada anjing? Coba lihat keganasan mereka, kebiadaban mereka. Yang namanya raja hutan, itu apa? Raja hutan itu apa? Singa atau harimau. Sesadis-sadisnya raja hutan itu enggak ada raja hutan yang menghabisi hutan, itu enggak ada, sampai gundul enggak ada. Gitu. Sesadis-sadisnya raja hutan itu tidak kemudian menghabisi kijang, makanan mereka untuk makan semua, enggak ada. Tapi ternyata manusia bisa lebih ganas, lebih sadis, lebih kejam daripada raja hutan yang paling sadis itu. Mereka bisa ngebom. Itu penduduk mana itu? Irak. Sejak penyerangan Amerika, itu lebih dari 1 juta dari korbannya. Ya. Demi apa? Demi kekayaan, demi kekuasaan, demi kesenangan dunia. Perang dunia kedua, pertama berapa? 15 juta. Perang dunia kedua berapa? 65 juta. Apa yang mereka perebutkan? Hanya dunia. Mereka tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa itu demikian? Nah, lagi-lagi yang ayat yang saya baca tadi. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi Rasul sudah diutus untuk menjelaskan kepada mereka, membacakan ayat-ayat Allah SWT. Haruslah mereka terapkan dalam kehidupan mereka, mereka tidak terima, maka kondisi mereka tak berubah. Mereka tetap dalam kondisi apa? Lafi dhalalim mubin, tetap berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, para hadirin Allah SWT, sungguh sangat disayangkan negeri kaum muslimin sekarang ini justru meniru dari apa yang dari barat tadi. Gitu. Nah, ini sekarang dari sisi kaum muslimin. Jadi, sebelum saya masuk penjelasan supaya saya ingat, kenapa hukuman yang ditetapkan Nabi SAW itu, yakni hukuman al-qatl, baik muslim atau kafir yang menghina Nabi tidak diterapkan sekarang. Ya karena di negeri-negeri Islam sekarang ini tidak menjadikan Islam sebagai aturannya. Ya. Di negeri ini misalnya soal pidana itu apa? Diadopsi dari Belanda. Ya. Nah Belanda itu dari Perancis juga, ya, dari Eropa. Yang namanya hukuman pidana itu atau hukum apapun itu terpancar dari akidah. Ya. Contoh misalnya dalam Islam, akidah Islam mengatakan bahwa perbuatan kriminal atau jarimah itu segala perbuatan yang melanggar syariat. Dalam pandangan Islam, orang yang tidak sholat itu terkategori sebagai perbuatan jarimah. Maka harus dihukum gitu. Tapi dalam sistem sekularisme, sholat itu perkara khuriyatul akidah. Orang boleh sholat, boleh tidak. Gitu. Maka tidak boleh negara ikut campur tangan untuk menghukum orang yang tidak sholat. Nah, oleh karena itu dalam undang-undang KUHP yang kita terima sekarang, itu karena lahir dari akidah sekuler, akidah ra'sumaliyah, akidah kapitalisme ini. Nggak akan ada hukuman misalnya orang tidak sholat, nggak ada. Nggak akan ada hukuman orang tidak zakat, tidak puasa, walaupun mereka mampu. Nggak akan ada hukuman bagi orang yang tidak menggunakan kerudung atau jilbab. Bahkan kapan waktu ketika ada satu
di satu penjara, ya penjara itu sekarang namanya apa? Pemasyarakatan LP, dia kepala LP mensyaratkan, itu menyuruh orang yang di situ untuk belajar Quran itu, lalu kemudian dikasih potongan kalau dia bisa Quran, itu malah kemudian dicela, gitu, dianggap ini merusak, gitu. Ini dalam akidah kapitalis itu seperti akidah sekuler itu seperti itu, gitu. Oleh karena itu jangan berharap misalnya dalam undang-undang yang dibuat dengan mengenai sekuler itu akan ada pelarangan riba. Riba dilarang karena haram, judi dilarang karena haram. Enggak ada. Kalaupun itu ada, itu bukan karena haram, tapi karena itu dianggap merugikan orang. Jadi yang dianggap pidana itu adalah hanya ketika melanggar kebebasan orang lain. Oleh karena itu zina dalam paradigma hukum sekuler yang juga diterapkan di negeri ini, itu tidak akan dianggap sebagai pidana. Kapan dianggap pidana? Ketika mengganggu, merusak kebebasan orang lain. Ya, bukan karena ini melakukan perbuatan haram. Maka zina itu tidak akan dianggap sebagai pidana. Ya, tidak akan. Ya, kalau pidana ketika dia memperkosa, nah itu baru kalau tidak memperkosa, maka tidak dianggap. Termasuk hubungan sejenis itu tidak ada dalam undang-undang ini. Makanya walaupun kemarin ada berita polisi menggerebek pesta G, ya sudah setelah itu digerebek dipulangkan. Enggak misalnya lalu kemudian dihukum mati seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan. Karena emang itu dianggap sebagai kebebasan. Baru kalau ada pihak yang merasa terganggu, dia melapor. Ini namanya deliknya bukan delik pidana, namanya delik aduan. Nah itu. Ini karena lahir dari paradigma sekuler tadi. Ini paradigma barat. Undang-undang di negeri ini termasuk KUHP dan berbagai macam undang-undang itu diadopsi di sana. Gitu. Maka jangan berharap misalnya presiden atau manapun mereka akan melakukan tindakan tegas kepada penghina Nabi. Ya, jangankan yang jauh di sana, di Perancis, di negeri ini pun ya tidak diapa-apakan kalau di demo berjilid-jilid, baru kemudian lakukan langkah gitu. Kalau tidak akan bergantung angin saja gitu. Nah ini kalau kita lihat. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita menginginkan hukum ini ditegakkan kepada penghina Nabi, ya khilafah jawabannya. Gitu. Kalau tidak khilafah ya Nabi akan terus dihina. Bukan hanya yang jauh, bahkan di negeri ini pun. Kemarin ada penghinaan tuh di Facebook itu perempuan buat kartun juga itu beredar luas. Saya juga nggak tahu setelah itu kok nggak segera ditangkap gitu. Padahal kalau menghina presiden gitu cepat sekali, langsung tiba-tiba ditangkap. Ini kok sulit sekali kalau menghina Nabi, kalau masyarakat laporan sudah berkali-kali tidak segera. Ini begitu karena memang tidak ada dalam undang-undang secara jelas. Baik, saya ingin tegaskan lagi. Oleh karena itu kaum muslimin ini kalau kemudian masih membebek barat dalam soal tadi, dalam soal undang-undang dan sistem, maka masyarakat di negeri muslim itu tidak ada ubahnya dengan masyarakat barat, gitu. Jadi masyarakat yang membiarkan kebebasan khuriyatul akidah sampai khuriyatul saksiyah itu sama persis. Coba apa bedanya di negeri ini? Kalau di sini ada orang pakai menutup aurat dengan kerudung, dengan jilbab, itu bukan karena perintah negara, tetapi karena karena kesadaran individu. Kalau ada rakyat di negeri ini rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, umroh, itu bukan karena perintah negara, tapi karena kesadaran rakyat, kesadaran umat sendiri untuk melakukannya sebagai manifestasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang penghinaan, maka harus bicara pangkalnya, yakni sistem, yakni negara, itulah khilafah. Ya, kalau ada khilafah, insya Allah penghinaan jangankan yang di negeri ini, yang jauh sana bisa ditangani. Dan itu pernah terjadi pada masa khilafah Utsmaniyah. Saat itu sudah lemah. Ya, orang Eropa sudah menyebut khilafah Utsmaniyah itu sebagai the sick man, orang sakit sudah. Itu pun masih bisa menggertak Prancis ketika mau menayangkan atau menampilkan drama yang hina Nabi SAW. Ya, apalagi pada saat dalam kondisi yang sehat, kuatnya, mereka akan ketakutan. Nah, tadi tentang omnibus law sebenarnya masuk kategori tadi. Ya, undang-undang ini sebenarnya ya ini bagian dari untuk melancarkan, untuk melapangkan ideologi sekulerisme kapitalisme. Satu jelas ini undang-undang buatan manusia,
Dan apa yang juga disebut ini juga menjadi satu poin bahwa sebenarnya demokrasi itu isman, ya, hanya nama saja, lah hakikatan, tidak hakikatnya. Kenapa? Karena kalau dalam demokrasi disebut bahwa demokrasi adalah al-hukmu min sa'bi lis sa'bi, atau al-hukmu wadu'ahul basar lil basar, dicetak, dibuat oleh manusia untuk rakyat. Untuk rakyat itu faktanya tidak terjadi. Ya, rakyat tidak pernah dilibatkan untuk membuat undang-undang. Rakyat itu hanya dilibatkan sekali dalam 5 tahun. Setelah nyoblos sekali, saya itu tidak boleh lagi ngomong. Ngomong gini kan udah hati-hati, bisa ditangkap sekarang itu karena kena ITE coba. Masya Allah. Jadi nggak ngeritik aja itu sekarang bisa bahaya coba. Bagaimana sekarang buat rakyat? Ya. Nah, satu. Apalagi kalau kita lihat buktinya kemarin ada sekian ribu halaman, ya 1000, bolak-balik ada 900. Ya. Itu saya yakin mereka mengesahkan itu tidak ngerti. Buktinya apa? Buktinya anggota DPR tidak mendapatkan pembagian itu. Jadi mereka itu mengesahkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Bahkan bukan hanya yang mengesahkan, yang tanda tangan itu juga belum tentu. Jangankan ngerti, membaca aja belum tentu segitu tebalnya. Maka kemudian seperti kemarin itu belum membaca pasal lebih detail, ternyata pasal yang dikatakan disebutkan di dalam pasal 5 ayat berapa itu tidak ada ayatnya gitu. Ini sebenarnya juga menegaskan kepada itulah hukum manusia itu namanya hukum jahiliyah. Jadi kalau secara lugotan itu jahiliyah itu ya bodoh, goblok. Itu hukum goblok. Hukum bodoh itu secara bahasa. Karena apa? Karena memang manusia yang buat itu jahil. Ya. Jangankan mengerti apa yang diatur, yang aturannya sendiri itu loh, dia belum ngerti, belum tentu paham gitu. Anehnya itu ditandatangani, diterapkan dan dipaksakan. Tentu sebagai undang-undang akan ada sanksi bagi melanggarnya. Betapa bahayanya ya orang menerapkan sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, ini sampai berapa ini? Sudah cukup? Cukup ternyata. Baik, sedikit lagi saya ingin omnibus ini sedikit saya ini kan pedam sedikit aja secara filosofi saja. Gini, dalam negara kapitalis itu di sana negara itu diperlakukan sebagai penjaga malam. Jadi intinya yang kapitalis murni itu rakyat itu disuruh bekerja. Kemudian kalau ada tugas negara apa? Tugas negara membuat aturannya, menjadi regulatornya, sekaligus menjadi penjaga apabila terjadi perselisihan. Dan tidak boleh negara itu melakukan usaha ekonomi. Itu prinsip negara kapitalis. Oleh karena itu negara itu menurut negara kapitalis, ya, menurut kapitalisme itu nggak boleh ikut nambang, ikut melakukan berbagai macam usaha-usaha itu nggak boleh. Itu siapa? Itu swasta semua. Lah kalau begitu negara di mana itu ngambilnya pendapatan? Sementara pengeluarannya besar. Di Indonesia itu kalau kita lihat APBN kita pengeluarannya itu 2.500 triliun kalau tidak salah gitu. Nah, lalu dari mana sekian banyak pengeluaran itu? Maka sebagian besar diambil dari pajak. 1.800 sekian triliun diambil dari pajak. Sisanya ada pendapatan yang lain-lain dan utang itu. Nah, pajak itu. Nah, berarti apa? Supaya lancar, maka harus membuat undang-undang yang disebut apa itu? Memberikan iklim yang kondusif kepada para pengusaha itu, supaya pengusaha itu nyaman berusaha. Berarti dibuat regulasi yang senyaman mungkin buat mereka. Kalau nggak perlu diinikan, izin harus diperpendek dan seterusnya. Sehingga mereka kerasan gitu untuk bisa berusaha di sini. Dan segala yang bisa merusak iklim usaha itu harus ditekan. Maka buruh harus dihilangkan. Maka termasuk undang-undang KPK, undang-undang ITE yang bisa mengganggu iklim investasi itu harus diinikan. Nah, ini termasuk undang-undang ini adalah untuk mereka sebut itu menyegarkan, membuat ini iklim investasi itu supaya lebih nyaman gitu. Nah, itu sebenarnya cipta kerja itu maksudnya itu ya maksudnya memberikan keluasan kepada pengusaha, yang dengan pengusaha itu membuat pabrik, membuat usaha, maka mereka rakyat ini bisa bekerja. Nah, gitu sebenarnya.
Jadi ketika disebut membuka lapangan kerja, membuka pabrik, membuka usaha. Siapa yang usaha? Para konglomerat, para cukong, para pemilik modal. Rakyat sebagai apa? Rakyat sebagai pekerja. Nah itu. Nah, maka buruh kemarin protes kenapa? Karena hak buruh dikurangi. Gitu. Supaya apa? Supaya ini iklimnya semangat orang membuat usahanya ini. Jadi sebenarnya ini dari namanya udah bermasalah. Wasil saya ingin mengatakan ini saya belum sedikit sebelum selesai. Ini ada satu pasal saya belum lihat sendiri, tapi itu dari wakil ketua MUI itu sekjen MUI itu wakil sekjen MUI pengurus MUI pusat lah. Dia katakan dalam beberapa pasalnya itu ada begini. Jadi kan ada kewajiban bukan kaitannya dengan produk halal. Nah, halal yang mengajukan itu ke MUI lalu 3 hari ya kalau tidak ada keputusan dari MUI halal maka pabrik atau usaha itu bisa mencantumkan sendiri halal gitu. Jadi kenapa itu memberikan apa? Memberikan tadi pelayanan yang ekstra kepada pengusaha, ojo dipersulit termasuk pelabelan halal. Jadi betapa bahayanya soal halal haram pun itu bisa diabaikan ketika apa dianggap itu merusak iklim investasi, iklim usaha itu. Nah itu sebenarnya. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau diborong secara umum, undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya membuat negara ini menjadi semakin kapitalis gitu. Bukan hanya kapitalis, tapi itu akan ini kan termasuk investasi luar. Itu berarti apa yang tadi jenengan sebut tadi. Jadi dalam kapitalis itu kan harus diberikan persaingan sehat. Nah persaingan sehat itu maknanya apa? Negara tidak boleh campur tangan, nggak boleh berpihak. Itu namanya persaingan sehat. Nah kalau dalam persaingan yang normal, siapa yang menang? Yang menang pemilik modal, ya, pemilik teknologi, pemilik manajemen. Mereka nggak punya modal KO gitu. Contohnya gini lah, misalnya panjenengan ada orang usaha ojek dari sini ke sini, berapa ojeknya 10.000. Nah, sekarang ada ojek online yang punya bukan 10.000 lagi, dari 10.000 udah sampai jauh. Maka yang ojek-ojek pangkalan tidak punya modal ya modal ya. Nah, itu langsung makan oleh itu. Usaha-usaha yang kecil-kecil yang tidak punya modal kalah dengan. Nah, siapa yang punya ini? Pada akhirnya usaha-usaha besar dimakan oleh pengusaha-pengusaha dari luar karena mereka yang punya modal, mereka yang punya teknologi, mereka yang punya manajemen. Nah, pada saat yang sama rakyat cukuplah menjadi pekerja. Itulah yang kemudian orang secara disebut ini menjadikan negeri ini menjadi jongos para asing-asing itu. Nah, karena tadi sudah dilihat terus ini segera selesai maka saya harus tahu diri walaupun beberapa belum tersampaikan. Moga-moga cukuplah untuk bisa menjadi pahaman kita dalam menyikapi dua hal tadi. Intinya memang kembali bahwa kita tidak akan pernah mulia, kita tidak akan pernah berada dalam kebaikan kecuali syariah diterapkan. Dan syariah diterapkan secara kafah tidak akan mungkin tanpa tegaknya khilafah. Maka kita kaum muslimin, terutama para ulama, tidak boleh berhenti untuk terus menyerukan wajibnya khilafah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.